Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 34 Pitsus Garis TPK 2012 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Bahtiar Abdul Fattah dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa Bahtiar, silakan masuk. Saudara penuntut umum, terdakwa dan tim penasihat hukum, kebetulan hari ini Hakim Etok Pak Slamet berhalangan, tetapi sudah musyawarah bersama dia, digantikan oleh Hakim Pak Ugo. Apakah dari tim penasihat hukum keberatan? Dari terdakwa? Tidak. Ya. Terdakwa bisa mengikuti persidangan hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Sesuai jadwal persidangan ini adalah pembacaan putusan terhadap keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Kalau tidak keberatan, surat dakwaan tidak akan dibacakan karena sudah pernah dibacakan di sini, ya. Kita mulai, ya. Putusan sela nomor 34 Pitsus Garis Miring PPK Garis Miring 2012 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan keputusan Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Bahtiar Abdul Fattah, tempat lahir Surabaya, umur dan tanggal lahir 52 tahun, 4 Oktober 1960, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Komplek Merapi nomor 85 RT 01 RW 03 Desa Matang, Budu, Kecamatan Mandor, Bengkalis, Riau. Agama Islam, pekerjaan Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012, penjemputan atau penahanan rutan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan 2 Oktober dikeluarkan dari tahanan rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI tanggal 27 November 2012 dengan putusan peradilan dengan Selatan nomor 3 datang di setelah Presiden 11 2011 Presiden PKPL tanggal 27 November 2012. Penuntut umum dan jabatan melakukan penasihat tanggal 11 Mei 2012 sampai tanggal 2012. Pertanyaan hakim tanggal 28 Mei 2012 nomor 3 Pitsus dari kasus dengan adanya kebijakan tanggal pemeriksaan adanya kebijakan sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2012. Pertanyaan ketua pengadilan dan korupsi kemudian dikerjakan sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 2012. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Lutfi SIM, Donald Arfan Arifansa, Imen Kaisa, Muhammad Islam Esa, Dr. Makdir Ismail SIM, Muhammad Ismail SIM, Adi Bonan Esa, Aswan Kamsu Sama Esa, Dasir Amal Esa, Nabi Subedi Esa, Arwando Esa, Maksudnya Lambat pada kantor, Lutfi Sambo dan Marang Slow, dan Makdir Ismail dan Partner Lawson, dan ini domisili Samsung dan Mas Abdin Widi Koro Pamir Gogas Tujuan Jenderal Bisnis
lengkap terdakwa dalam primer terdakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 21 junto pasal 16 Undang-Undang 1999 tentang tindak pidana korupsi sementara kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 5 ayat 1 satu baru pidana subsidiar terdakwa melanggar pasal tiga yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menimbang bahwa atas isi dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut sebagai berikut. Nota keberatan dari terdakwa. Materi yang keberatan diajukan oleh terdakwa. Saya ulangi kembali ya. Menimbang bahwa terdakwa atas dakwaan jasa penuntut mengajukan keberatan atau eksepsi dan bila didasarkan dari keberatan atau eksepsi terdakwa tersebut, inti pokoknya sebagai berikut. 1. Tentang putusan pra peradilan nomor 38 PIT Prap 20/2022 SPN Jakarta Selatan tanggal 27 November 2022 memutuskan A. Penyidik Kejaksaan Agung telah menahan terdakwa tidak sah. B. Penyidik Kejaksaan Agung dalam menetapkan terdakwa sebagai tersangka tanpa didukung bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka tidak sah. 2. Bahwa putusan pra peradilan tersebut tidak pernah dibatalkan dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 3. Pasca putusan pra peradilan tersebut, penyidik Kejaksaan Agung membebaskan saya dari tahanan dan tidak melanjutkan penyidikan. 4. Kejaksaan Agung tiba-tiba tidak berdasar dan tidak meninggalkan putusan pra peradilan memperlakukan saya atau terdakwa seolah sebagai tersangka. Saya atau terdakwa ditangkap, ditahan dan kemudian perkara ini dilimpahkan ke tingkat penuntut serta persidangan. Kejaksaan memilih untuk memungkiri kewajiban hukumnya untuk melaksanakan putusan pra peradilan dan malah melancarkan tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak asasi manusia saya demi mengadakan peradilan sesat. 6. Kejaksaan secara tidak berdasar mempertahankan sangkaan korupsi terhadap saya justru dengan cara mengkorupsi kekuasaannya. 7. Demi menjaga kebebasan lembaga peradilan, putusan pra peradilan mengajar selatan harus dihormati dan dilaksanakan seluruhnya. 8. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki dasar untuk menerima perkara ini karena demi keadilan dan proses hukum pengadilan tidak boleh mengadakan persidangan terhadap saya atau terdakwa yang bukan seorang tersangka dan pengadilan tidak dapat dijadikan tersangka. Menimbang bahwa pada akhir keberatan atau eksepsinya terdakwa menolak dengan kasus disidangkan dengan dugaan melakukan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pengadilan manapun. 2. Materi keberatan tim penasihat hukum. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum mengajukan keberatan eksepsi dan bila diintisarikan dari keberatan eksepsi tim penasihat hukum tersebut inti pokoknya sebagai berikut. 1. Kompetensi absolut dan relatif. A. Kompetensi absolut. 1. Penggunaan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap dugaan pelanggaran atas lingkungan hidup adalah konstitusional. 2. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara terdakwa. 3. Penyidik melanggar ketentuan undang-undang lingkungan. B. Kompetensi relatif. Secara teori dan praktek tidak ada kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif untuk mengadili perkara terdakwa pada tidak bermata ini karena terdakwa bersama dengan Heran bin Ombud didakwakan oleh penuntut melakukan perbuatan sesuai dengan surat dakwaan di hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga tidak ada alasan untuk memindahkan tempat pengadilan sebanyak masuk oleh pasal 85 KUHP karena tidak ada permintaan dari ketua pengadilan atau dari kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan untuk memindahkan tempat pengadilan kepada Mahkamah RI. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 KUHP, maka yang berwenang di perkara terdakwa adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru meskipun ada kebetulan diberikan oleh pasal 84 ayat 2 KUHP. Tetapi kebetulan tersebut tidak dapat diterapkan dan dijadikan alasan untuk mengadili perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena saksi akan dipanggil kediamannya lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan 1. Terdakwa didakwa berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah. 2. Putusan pengadilan tidak dapat dianulir dengan surat atau penetapan. 3. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan pasal dakwaan yang berbeda.
4. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan jumlah kerugian yang berbeda. 5. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan tempus delikti yang berbeda. 6. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan pasal dakwaan yang berbeda. 7. Penggunaan pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang tidak sesuai dengan hukum. 8. Penuntut umum salah menafsirkan Kepmen LH 18/2003. 9. Putusan tahun penahanan yang tidak salah dan tidak cermat. Dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan: 1. Tidak ada SPDP ke KPK. 2. Berkas perkara tidak diserahkan kepada terdakwa sesuai pasal 134 ayat 4 KUHP. 3. Adanya konflik kepentingan. 4. Apakah ada perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? 5. Apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai diri sendiri atau orang atau korporasi? 6. Apakah ada perbuatan terdakwa yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara? 7. Apakah ada perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan? 8. Unsur penyitaan atau dinamik yang tidak jelas. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya terdakwa menuntut mohon agar majelis hakim pengadilan tidak pidana korupsi pada penegak pusat yang bisa mendapatkan ini untuk memberikan putusan setelah atas keberatan ini dengan amal sebagai berikut. 1. Menerima keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan pengadilan tidak korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak berwenang mengadili perkara ini. 4. Menyatakan bahwa rumusan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan dilanggar secara akun, oleh karenanya batal demi hukum atau tidak dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Memerintahkan panitera ada advokat perkara pidana nomor 34/TPK/2013 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Bahtiar Abdul Fatah berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. 6. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Bahtiar Abdul Fatah dari rumah tahanan negara seperti setelah putusan ini. 7. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum terdakwa Bahtiar Abdul Fatah sesuai dengan harkat martabatnya. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berkenaan lain, mohon putusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan terdakwa dan nota keberatan tim penasihat hukum tersebut, penuntut umum telah memberikan pendapatnya tanggal 26 Juni 2012 yang pada kami mohon agar majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan setelah dengan menyatakan: 1. Menyatakan bahwa keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2017 adalah sah dan memenuhi formil dan materi sesuai diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Melanjutkan persidangan dengan menyita alat bukti dari dan terdakwa. Menimbang bahwa selengkapnya mengenai nota keberatan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya serta pendapat penuntut umum terhadap keberatan tersebut selengkapnya terlampir dan termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan atau eksepsi terdakwa dan tim penasihat terdakwa adalah sebenarnya disebut di atas. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan keberatan atau eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan bahwa keberatan dapat diajukan dengan alasan-alasan: 1. Pengadilan tidak berwenang mengadilinya. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa berdasarkan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan baik keberatan dari terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa dan selanjutnya akan mengambil putusan. Namun sebelumnya majelis hakim akan terlebih akan mengurangi kesalahan pengetikan atas ketikan tahun penahanan dalam surat dakwaan, di mana surat dakwaan tertulis tahun penahanan 2013 seharusnya 2013. Kemudian penetapan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat nomor 34 Bitsus TPK/2012 PN Jakarta Pusat. Putusan penetapan penahanan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013. Seharusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2013 dengan tentunya keseluruhan atas penetapan penahanan dalam surat dakwaan maupun tanggal penetapan dalam penetapan penahanan pengadilan korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat nomor 34 Bitsus TPK/2012 PN Jakarta Pusat telah diperbaiki. Menimbang bahwa keberatan eksepsi terdakwa ini pokoknya dengan alasan mengenai 1. Tentang putusan peradilan nomor 38/4/2012 Panjang tanggal 27 September 2012 memutuskan penyidik kejaksaan telah menetapkan terdakwa tidak sah, menjadi jaksa agung dan menetapkan terdakwa sebagai tersangka tanggal 27 hingga penetapan terdakwa tidak sah. 2. Bahwa putusan peradilan tersebut tidak pernah dibatalkan dan merupakan putusan berlaku tetap. 3. Pasca putusan peradilan tersebut penyidik kejaksaan agung membebaskan saya dari tahanan dan tidak menjalankan penyidikan.
Empat, Kejaksaan Agung bisa tiba-tiba secara tidak berdasar dan tidak menggunakan putusan peradilan merupakan saya terdakwa sebagai tersangka. Saya atau terdakwa ditangkap, ditahan, dan ditembakkan ketika penuntutan serta persidangan ini. Kejaksaan memilih untuk mengikuti kewajiban hukumnya untuk melaksanakan putusan peradilan dan melaksanakan tindakan yang melanggar hukum dan merawat hak asasi manusia saya demi mengadakan peradilan sesat. 6. Kejaksaan secara tidak berdasar mengatakan katakan korupsi terhadap saya justru dengan cara membawa korupsi kekuasaannya demi menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Putusan peradilan Pengadilan Jakarta Selatan harus dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya. Pengadilan tidak menerusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak punya dasar untuk menilai perkara ini dan demikian dan proses hukum. Pengadilan tidak boleh mengadakan persidangan terhadap saya yang bukan seorang tersangka dan oleh karena itu dapat dijadikan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena seluruh alasan keberatan tujuan oleh terdakwa di atas, menurut hemat majelis didasarkan pada putusan pra-peradilan dan lembaga peradilan adalah merupakan lembaga peradilan yang punya kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasinya oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa yang berperkara tidak diajukan ke pengadilan. Dengan demikian putusan pra-peradilan tidak termasuk dalam ruang lingkup pemberatan eksepsi yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu berdasarkan pada putusan peradilan nomor 38 Pid Resmi Prap 2017 PN Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 tersebut harus dinyatakan tidak dapat terima dan disampaikan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tim penasihat hukum terdakwa mengenai kompetisi absolut dan relatif. Menimbang bahwa alasan tim penasihat hukum terdakwa terhadap kompetisi absolut pada ini pokoknya sebagai berikut. Penggunaan undang-undang tidak pidana korupsi terhadap dugaan pelanggaran atas lingkungan hidup adalah inkonstitusional. 2. Pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah secara absolut mengadili perkara terdakwa. 3. Penyidik melanggar kewenangan undang-undang limpah. Menimbang bahwa yang didakwakan penuntut umum pada terdakwa dalam surat dakwanya adalah antara lain berbunyi akan tetapi pada tanggal 1 September 2011 di mana terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak bridging nomor C/9055616 senilai $741.402 Amerika dengan Helan bin Ongku selaku Direktur PT Smith Jaya yang merugikan keuangan negara sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam penuntut umum dalam surat dakwaan ada perbuatan terdakwa menandatangani kontrak bridging nomor C/9055616 dengan Helan bin Ongku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, di mana bukan dalam surat dakwaan tersebut, di mana dalam perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan oleh karena perbuatan yang menimbulkan kerugian negara tidak diatur dalam Undang-Undang tentang lingkungan hidup dan itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara aku dan dengan penyidik pada Kejaksaan Agung berwenang menyidik perkara orang yang keberatan mengenai unsur dari tim hukum dengan segala alasan yang harus disampaikan dan tidak dapat terima. Menimbang alasan tim penasihat hukum terhadap kompetisi relatif pada inti pokoknya sebagai berikut. Secara teori dan praktek tidak ada kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat secara relatif untuk mengadili perkara terdakwa tiradur. Pada ini karena terdakwa bersama pengadilan umum tidak oleh penuntut umum melakukan perbuatan sebagai dalam surat dakwaan yang di wilayah hukum Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan juga tidak ada alasan untuk menyediakan tempat pengadilan sebagaimana oleh pasal 8 Kuhap. Karena tidak ada permintaan dari ketua pengadilan atau dari kepala kejaksaan negeri bersangkutan. Dilanjutkan bersangkutan untuk memindahkan tempat pengadilan kepada Mahkamah RI. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 84 ayat 1 Kuhap, maka yang berwenang mengadili perkara terdakwa adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, meskipun ada kekecualian diberikan oleh pasal 84 ayat 2 Kuhap, tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak akan untuk mengadili perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena saksi yang akan dipanggil ke gedung yang lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Menimbang bahwa mengenai keberatan Komisi Sekretariat tersebut di atas majelis hakim tidak mendapatkan dalam surat untuk umum telah memilih dan menetapkan lokasinya adalah Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Migas, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten 32, Jakarta Selatan, sehingga dan Negeri Selatan. Dalam hal ini dibenarkan berdasarkan teori akibat karena mekanisme kuasa rekovery dalam perkara aku dilaksanakan di BPM Migas di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan. Dan kemarin tidak penuhi kursi pada penerja pusat berwenang misal dan perkara aku menimbang bahwa walaupun jaksa penuntut umum di dalam surat dakwanya tidak menyebut tentang kewenangan relatif mengadili dengan mendasarkan pada kewenangan pasal 8 ayat 2, tetapi tidak salahnya majelis hakim akan melihat tempat tinggal saksi dan perkara aku apakah ada diterapkan ketentuan pasal 84 ayat 2 kuhap. Menimbang bahwa di dalam perkara terdapat Dr. Abdul Watah ini jumlah saksinya 50 orang, tempat tinggal saksi di Provinsi Riau 24 saksi, Provinsi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta 12 saksi, Provinsi Jawa Barat 10 saksi, Provinsi Banten 8 saksi, dan Jawa Timur 1 saksi. Menimbang bahwa yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur tentu jaraknya lebih dekat ke pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Jakarta Pusat dan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Pekanbaru. Dengan jumlah saksi yang dekat tempat tinggal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta Pusat 30 saksi yang terdiri dari saksi yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tempat tinggal saksi yang dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru 24 saksi dan terdakwa ditahan di Jakarta. Dengan demikian, sebagian besar saksi bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta Pusat dan berdasarkan pasal 4 ayat 2 KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta berwenang di perkara aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebut di atas, keberatan eksepsi tim dan hukum terdakwa terhadap kompetensi relatif dengan segala alasannya harus ditampilkan dan tidak dapat terima dengan segala alasan harus ditampilkan dan tidak dapat terima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tim penuntut umum terdakwa mengenai surat dakwaan batal dihukum dengan alasan terdakwa ditahan berdasarkan kepentingan tidak sah. Putusan 2, putusan pengadilan tidak dapat dianulir dengan surat penetapan. Terdakwa didakwa bersama dengan pasal dakwaan berbeda. 4, terdakwa didakwa bersama dengan jumlah kerugian yang berbeda. 5, terdakwa didakwa bersama dengan tembus skripsi yang berbeda. 6, terdakwa didakwa bersama dengan pasal dakwaan yang berbeda. 7, penggunaan pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang tidak sesuai dengan hukum. 8, penuntut umum salah menafsirkan Kepmen RA 18/2003. 9, penulisan tahun penahanan yang salah dan tidak cermat. Menimbang bahwa keberatan di hukum terdakwa angka 1 dan angka 2 tersebut pada dasarnya sama dengan keberatan diajukan terdakwa dengan mengambil alih oper pertimbangan dalam keberatan terdakwa untuk keberatan angka 1 tersebut di atas. Dengan demikian keberatan tersebut haruslah juga dinyatakan tidak dapat terima. Menimbang bahwa setelah majelis mencermati keberatan di umum angka 3 sampai dengan angka 8 tersebut di atas dengan seluruh alasannya, maka majelis hakim berpendapat materi keberatan khusus sudah memasuki materi tentang pokok perkara yang akan diperiksa sehingga keberatan tim hukum terdakwa pada angka 3 sampai dengan angka 8 tersebut harus dirampingkan dan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa keberatan tim hukum terdakwa angka 9 yaitu penulisan tahun penahanan yang salah dan tidak cermat telah dipertimbangkan sebanyak tersebut di atas, maka dengan demikian keberatan angka 9 tersebut di atas tidak dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tim hukum terdakwa mengenai dakwaan tidak dapat terima dengan alasan 1, tidak ada SPDP ke KPK. 2, berkas perkara tidak diserahkan kepada terdakwa sesuai pasal 34 ayat 4 KUHP, adanya konflik kepentingan. 4, apakah ada perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. 5, apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 6, apakah ada perbuatan terdakwa yang dapat merugikan negara atau penerimaan negara. 7, apakah ada perbuatan terdakwa yang dapat menggunakan kesempatan besar yang ada padanya kerja jabatan atau kedudukan. 8, usul penyertaan dalilnya tidak jelas. Menimbang bahwa mengenai keberatan dakwaan tidak dapat terima angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas menurut majelis hakim tidak termasuk dalam ruang lingkup keberatan sebanyak dalam pasal 156 ayat 1 KUHP maupun dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan demikian keberatan tim hukum terdakwa angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas tidak cukup alasan dan harus dinyatakan tidak dapat terima. Menimbang bahwa keberatan dakwaan tidak dapat terima angka 8 sampai dengan 8. Saya ulangi, tidak dapat diterima angka 4 sampai dengan 8 tersebut di atas. Menurut majelis hakim sudah memasuki materi tentang pokok perkara yang akan diperiksa sehingga keberatan tim hukum terdakwa pada angka 4 sampai dengan angka 8 tersebut harus disampaikan dan tidak dapat terima.
Menimbang bahwa setelah mencermati surat dakwaan penuntut umum dan juga dari hal tersebut atas majelis hakim pada akhirnya dapat menaik kesimpulan sehubungan surat dakwaan penuntut umum surat dakwaan telah memuat syarat formil yang tidak lengkap terdakwa surat dakwaan tanpa jelas lengkap dengan memuat elemen atau unsur tidak benar didakwakan. Surat dakwaan telah menjadi jelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan telah memuat secara jelas tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Rumusan surat dakwaan antara satu dengan yang tidak saling bertentangan terhadap surat dakwaan tersebut tidak ada hak terdakwa tidak dirugikan untuk melakukan tindak pidana. Menimbang pada keseluruhan hal yang telah pertimbangan terhadap seluruh keberatan atau isi terdakwa dan tim hakim terdakwa, di mana majelis hakim telah berwenang tidak juga kekuasaan untuk dapat dikabulkan, sehingga oleh karena keberatan isi terdakwa dan tim hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak ada kebenaran seluruhnya. Menimbang karena seluruh keberatan terdakwa dan tim hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini dan putusan perkara harus dilanjutkan hingga putusan akhir. Menimbang tentang biaya yang perkara untuk akan ditentukan dalam putusan akhir. Memastikan pasal 1 Undang-Undang KUHP untuk pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan lainnya. Mengadili. 1. Menyatakan tidak dapat terima seluruh keberatan atau eksepsi terdakwa dan tim hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara nomor 34 /PIT/PPK /2013/PN/JKT/PST. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut nomor register perkara PDS-12/JKT/SLT/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menetapkan penulisan perkara atas nama terdakwa Badir Abdul Fattah dan Gibran hingga putusan akhir menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat putusan majelis hakim pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 oleh kami Antonius Budiantono SH sebagai hakim ketua dan Anas Mustaqim SH M.Hum Selamat sebagai SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan hari pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dijawab oleh Ketua Majelis dan Hakim Umum dengan dihadiri anggota Anas Mustaqim SH M.Hum dan UGO SH MH dan dibantu oleh panitia pengadil serta dihadiri oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya dan jaksa penuntut umum. Itu. Yang mulia, sebelum persidangan dilanjutkan dengan merujuk pada ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khusus berkenaan dengan perlawanan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya mengenai kewenangan relatif ini, maka melalui forum yang terhormat ini kami ingin menyampaikan bahwa kami hendak melakukan perlawanan terhadap putusan sela ini. Kemudian yang kedua, yang akan menjadi alasan kami di dalam mengajukan perlawanan ini, tadi di dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan bahwa cukup banyak saksi-saksi yang bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun menurut hemat kami, sepanjang aturan yang ada, bahwa hal-hal seperti ini pun harus ada izin dari Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam putusan sela ini tadi, tidak disebutkan adanya izin dari Mahkamah Agung ini, maka sekali lagi kami mohon agar supaya persidangan ini dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan dari pengadilan tinggi mengenai kewenangan relatif antara pengadilan negeri pada Jakarta Pusat atau pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru. Demikian yang mulia yang kami sampaikan. Terima kasih. Silakan itu ya. Tapi sudah ketentuan pasal 56 juga perlawanan eksepsi atau berani tolak dapat dikirim bersama dengan putusan tadi itu. Pemeriksaan tetap berjalan terus. Silakan. Ketua majelis yang kami muliakan, selain dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh kolega kami,
melalui majelis kami juga mohon agar jaksa penuntut umum diingatkan, karena pada panggilan terhadap terdakwa itu yang diterima pada hari Selasa kalau tidak salah, persidangan adalah hari Rabu, dan menurut penetapan kemarin kan sidang itu ditunda hari Kamis. Jadi mohon agar saudara penuntut umum lebih cermat dan hati-hati, karena ini merubah agenda pekerjaan yang sudah kami susun untuk hari Rabu. Itu yang pertama majelis. Kemudian yang kedua adalah kalau memang majelis berpendapat bahwa persidangan ini harus dilanjutkan, kami juga mohon informasi kira-kira saksi yang nanti akan diajukan pada persidangan yang ke depan itu apakah sesuai dengan daftar urutan saksi yang dipersiapkan atau dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum. Kemudian yang terakhir majelis, kami juga sekali lagi memohon untuk dijawab. Kami sekedar mengingatkan bahwa permohonan penangguhan terhadap penahanan atau pengalihan jenis penahanan terhadap terdakwa mohon agar dijawab oleh Yang Mulia. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Pertama, untuk permohonan masih dalam pertimbangan majelis. Yang kedua, tentang pemanggilan sidang dalam perkara ini hari Rabu dan hari Kamis oleh majelis ditetapkan dalam sidang terbuka umum kemarin pada hari Kamis jam 8.30. Dan untuk sidang selanjutnya, untuk pemeriksaan saksi, untuk pemanggilan saksi-saksi silahkan koordinasi dengan kejaksaan siapa yang akan dipanggil akan saksi ini selanjutnya, ya. Coba diberikan koordinasi, diberikan siapa saksinya. Dan kemudian persidangan ini akan ditunda karena minggu depan kebetulan banyak putusan dan tidak mungkin sulit. Jadi akan ditunda ke hari Senin tanggal 15. Dan nanti selanjutnya adalah Senin dan Kamis. Kita tetapkan jadi seminggu 2 kali. Diusahakan penuntut ini masih untuk penuntut umum, untuk saksi-saksinya disiapkan hari Senin dan Kamis, jadi tanggal 15 dan tanggal 18. Begitu. Dan juga mengingatkan pada penuntut umum tentang terdakwa untuk dihadirkan persidangan juga disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh majelis. Karena makin lama terdakwa datang, makin menghambat persidangan yang di belakangnya. Demikian. Dan demikian persidangan ini dinyatakan ditutup dan dibuka kembali pada Senin tanggal 15 Juli 2013 jam 10 pagi dengan acara pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Follow cabutannya internal X.
dan jujur. Nggak akan lari kemana-mana. Jujur aja terus. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Bisa dibantu. Banyak. Assalamualaikum. Ya, salam. Baik. Ya, Pak. Terus ya, baik. Ya, Pak. Aman, Pak. Istiqomah terus, baik. Ya, Pak. Yuk. Ini mesti antisipasi untuk keputusan minggu depan penyakit mereka tuh gitu keputusan saudaranya. Tapi minggu depan ada faktor mana nggak ada tanya batatang tanya batatang iya dia bacanya kayak bener-bener masih streaming nggak sih? Kalau nggak gue cabut nih. Ini udah 2 kamera ini sebenarnya.